Terima kasih Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan warga di aliran Sungai Ciparanje, Kabupaten Sukabumi. Berbagai jenis sampah penuhi Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, hingga bagaikan lautan sampah. Anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Cimahi mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Kenaikan harga beragam jenis sayuran mempengaruhi jumlah pembeli di pasar dan berdampak besar bagi pedagang makanan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Harga sayur mayur di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta masih mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga sayuran jelang Natal dan Tahun Baru berdampak pada pengurangan jumlah pembelian. Tidak jarang, warga juga batal berbelanja cabai karena harganya yang terus melambung. Biasanya kalau beli sekilo, beliin setengah gitu, cuman ngurangin kebutuhan aja. Goreng kebutuhan. Nah, makanya kan dari harga 20 sekarang 100.000. Bisa kemungkinan naik lebih dari 100 Pak ini Pak nantinya Bisa Pak? jadi, ada kemungkinan. Menyiasati hal ini, sebagian pedagang sayuran menawarkan paket ekonomi sayuran maupun cabai dengan harga per kemasan. Satu bungkus campuran sayuran maupun cabai dijual antara 5 hingga 10.000 rupiah. Berupa yang penting kejangkau buat warungan, buat yang belanja uangnya di bawah, gitu, bawa anak-anak, mungkin buru-buru jadi cepat, gitu, untuk mempermudah masyarakat. Kenaikan harga cabai, terutama cabai rawit jenis domba atau unyil, telah berdampak pada pedagang makanan yang menggunakan bahan baku cabai. Di Kabupaten Pangandaran, pedagang makanan seblak tetap harus membeli cabai seperti biasa, meski mengalami kerugian dalam proses produksinya. Kita menjaga kualitas rasa, gitu. Jadi kita mainnya di keuntungan. Sekarang biasanya kalau harga cabainya normal, keuntungan kan lumayan. Sekarang karena harga cabai lumayan agak tinggi, ya kita keuntungannya juga lumayan menyusut gitu. Karena kita menjaga kualitas rasa gitu. Hal ini dilakukan demi menjaga cita rasa seblak bagi pelanggan tanpa mengurangi kadar pedas makanan yang dijualnya. Zainal Arifin dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran dan Purwakarta. Seminggu sebelum libur Natal, sejumlah warga memilih berangkat mudik atau berlibur lebih dulu. Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, jumlah penumpang pengguna jasa kereta api di sejumlah stasiun kereta di wilayah PT KAI Daops 2 Bandung mulai menunjukkan peningkatan, baik itu penumpang jarak jauh maupun penumpang lokal. Meski belum terjadi kepadatan, aturan perjalanan terutama terkait protokol kesehatan tidak berubah. Calon penumpang tetap wajib menunjukkan bukti telah divaksinasi COVID-19 serta hasil tes usap antigen atau PCR. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pihak PT KAI menyiapkan 19 kereta api jarak jauh dan 17 kereta api reguler serta 2 kereta aglomerasi. Sejauh ini PT KAI Daops 2 Bandung belum menambah jumlah perjalanan kereta api karena jumlah penumpang masih bisa ditampung dengan jumlah perjalanan kereta yang ada. Lebih kurang sekitar 4.200 sampai dengan 4.300 dalam satu hari. Sementara kami menyiapkan sebanyak 7.500 tempat duduk untuk satu hari. Jadi rata-rata sudah mencapai 60% mereka bepergian menggunakan jasa kereta api. Tapi tentunya kita bisa lihat bahwa pada tanggal 17 hingga hari ini, atau 4 hari perjalanan ini, itu adalah pada masa akhir pekan. Apabila kita lihat rata-rata secara keseluruhan selama masa Paskah Nataru, keterisian baru mencapai 24%. Jadi masih jauh dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Sebagian penumpang mengaku mereka memilih berangkat lebih awal untuk mengantisipasi adanya pengetatan perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru. Ya sebenarnya diantisipasi juga dari sebelumnya, makanya berangkat itu dari 2 minggu sebelumnya di awal bulan gitu. Jadi pas pertengahan bulan udah balik. Takutnya ada pengetatan gitu ya. Memang sengaja sih milih di tanggal segini. Kan memang di hari Senin biasanya banyak orang kerja jam kerja gitu. Jadi emang
sengaja dipilih tanggal ini. Gitu. Emang menghindari pengetatan juga ya Pak? Betul, menghindari pengetatan juga. Tanggal 23 kalau nggak salah. Jadi mudik perginya sekarang? Perginya sekarang, betul. PT KAI Daops 2 memperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi pada tanggal 23 Desember. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, sejumlah orang tua dan polwan membujuk dan menenangkan anak-anak yang ketakutan disuntik vaksin COVID-19 di Kota Cimahi. Vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di markas Polres Kota Cimahi diikuti sejumlah anak yang datang ditemani orang tuanya. Ada yang dengan lancar menjalani vaksinasi, meski ada juga yang mendadak ketakutan saat akan disuntik. Orang tua dan sejumlah anggota polisi wanita atau polwan berupaya membujuk dan menenangkan anak-anak agar mau disuntik. Alhamdulillah, anak-anak udah bisa divaksin. Jadi buat main juga bebas ya, cuman kita juga harus jaga prokes aja sih. Cuman ya alhamdulillah adanya GBR kayak gini, anak-anak juga antusias buat vaksin. Yang minta divaksin siapa? Adek sendiri? Bilang ke orang tua gitu? Takut nggak pas divaksinnya? Sakit? Vaksinasi COVID-19 bagi anak kali ini menyediakan 250 dosis vaksin Sinovac per hari. Untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, kita percepat juga untuk vaksin anaknya. Karena untuk dosis anak-anak itu hanya dipersiapkan 250 orang, termasuk keseluruhan 20.000 vaksin. Pemerintah Kota Cimahi mentargetkan 61.000 anak akan menjalani vaksinasi COVID-19 dan hingga saat ini pencapaian vaksinasi di Kota Cimahi sudah melebihi target, yaitu 90%. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Baru 2 hari dibuka, warga Kota Bogor memenuhi alun-alun Kota Bogor yang baru untuk berolahraga dan berwisata. Masa pandemi COVID-19 memunculkan kebutuhan akan ruang terbuka bagi warga yang lebih luas untuk beraktivitas. Salah satunya alun-alun kota yang bisa dijadikan warga untuk sekedar berolahraga, melepas lelah, ataupun berwisata bersama keluarga dan teman. Alun-alun Kota Bogor yang baru diresmikan Jumat lalu pun tidak terkecuali. Hari Minggu, ribuan warga menyesaki areal seluas 1,7 hektar yang berada tepat di depan stasiun Kota Bogor ini. Namun, kurangnya petugas dan rancangan alur jalan di dalam taman yang cukup sempit membuat warga berdesakan. Tidak hanya itu, ada juga warga yang tidak mengenakan masker. Awal-awalnya sih sedikit ragu ya, ramai atau tidaknya ternyata sangat ramai ya. Sangat ramai ya? Kalau untuk fasilitasnya bagaimana Pak? Kurang memadai petugasnya ya, untuk mengatur semuanya ya. Terlalu berkerumun artinya Pak ya? Berkerumun. Tadi Bapak sempat apa aja nih Pak di dalam Pak? Ada permainan sih ya, ada permainan untuk anak, ada tempat tidur juga. Cuman masih ada fasilitas yang masih belum jadi ya. Apa itu Pak? Kayak trotoar yang di samping itu masih belum jadi. Parkiran motor belum ada ya. Oh gitu. Jadi parkiran motor sembarangan ya. Di Kota Bogor itu suatu yang hal banyak orang tunggu-tunggu ya, untuk pertama untuk Kota Bogor ya. Terus kedua jadi bagian tempat wisata juga, jadi bahan apa ya untuk Kota Bogor tuh lebih dikenal lagi. Ini setelah Akang lihat hari ini bagaimana? Cukup ramai nggak? Cukup ramai banget. Padahal ini baru banget ya, masih banyak yang belum dibuka, tapi udah ramai banget. Mungkin nanti kalau udah penataannya udah lumayan 100% itu bakal lebih lagi. Alun-alun Kota Bogor yang menghabiskan anggaran senilai 15 miliar rupiah ini diresmikan Jumat lalu tanggal 17 Desember 2021 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.